Hari ini permintaan bosku minta setiman daging dengan vensi atau suun ya. Bumbunya menggunakan bumbu terasi. Nah, iki hasil iki empuk banget. Bisa dicoba dengan cara dan resep saya seperti ini. Oke, pertama siapkan dulu air, lalu rendam dulu vensi. Nah, saya menggunakan vensi yang ini ya. Kalau misal pakai yang Thailand itu rebusnya agak lama karena dia niki rodok suwi empuk tapi kalau yang vensi ini itu gopok empuk ya. Oke, lanjut dan setelah itu iki dagingnya saya menggunakan daging muidau. Nah, saya beli muidau dengan siu-siu V. Oh, isi di wifi ini ya. Terus iki dipotong-potong. Ini tadi saya belinya itu $30. Nah, ini caranya motong seperti ini, ya sesuai selera saja ya. Iki dipotong-potong aja sampai selesai. Dan ini nanti hasilnya dagingnya empuk banget. Ini menu ini satu piring langsung ludes entek resik lor. Menu ini cocok buat musim panas, cocok juga buat musim dingin. Jadi musim panas atau musim dingin itu bisa ya lor ya. Oke, ini masih saya potong-potong dan setelah itu nanti bisa dicuci dulu sampai bersih. Jadi saya kalau nyuci daging itu menggunakan tepung maizena ya lor, dikasih tepung maizena terus dicuci-cuci gitu, terus dibilas sampai beberapa kali sampai benar-benar bersih gitu. Supaya hasilnya itu keset dan juga bersih ya. Nah, ini saya menggunakan tepung maizena, makanya di daging itu warnanya agak rada putih gitu ya lor ya. Tapi ini bisa tak bilas sampai benar-benar bersih. Oke, lanjut setelah itu ini ada bawang putih dikeprek lalu dicincang dulu. Jadi ini nanti dikasih tambahan bawang putih biar tambah sedap gitu ya. Sesuai selera saja, kalau misalnya nggak suka bawang putih nggak pakai juga bisa. Tapi kalau pengen sedap sebenarnya ini pakai bawang putih. Ini ala menu resto gitu. Oke, ini dicincang-cincang aja seperti ini sampai selesai. Dan setelah itu baru ini nanti ditumis ya, bawang putihnya ditumis jadi nggak mentah. Ini masih saya cincang-cincang lalu saya taruh di mangkok kecil seperti ini. Oke, saya sisihkan dulu dan setelah itu ini sudah saya tiriskan ini tadi sekitar 15 menit, baru dimarinasi pakai gula, merica bubuk, lalu tambahkan ini adalah terasi. Terasi ini sesuai selera saja. Kalau saya di rumah ada ini ya saya pakai ini ya lor ya. Saya pakai 1 sendok teh setengah dan setelah itu tambahin tepung maizena pakai 2 sendok teh, lalu tambahkan minyak wijen, terus tambahkan sedikit kecap asin sedikit saja ya. Terus ini diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Jadi diulek sampai benar-benar roto dan setelah itu baru dimarinasi dulu sekitar 20 menit. Nah, kalau semisal terlalu panas banget cuaca bisa ditaruh di kulkas dulu ya. Karena kalau terlalu lama di luar nggak ditaruh di kulkas takutnya iku agak basi gitu lho ya. Jadi kalau musim panas nek daging-dagingku cepet banget basi gitu. Nah, ini seperti ini. Kalau aku hari ini tuh ya panas tapi nggak terlalu banget, makanya nggak usah saya taruh di kulkas. Didiamkan saja dimarinasi dulu sekitar 20 menit. Sambil menunggu ini saya mau tumis dulu bawang putih. Bawang putihnya digoreng atau ditumis digerusang-gerusang ini sampai keluar aroma harum saja, nggak usah terlalu lama banget. Nah, digerusang aja sampai keluar aroma harum. Tambahkan minyak secukupnya, nggak usah terlalu banyak banget. Nah, biasanya minyakku kita semprot-semprotkan seperti ini. Oke, kalau sudah keluar aroma harum matikan kompornya ya. Ini terus didiamkan saja di wajan seperti itu. Langsung wae ini siap memasak. Jadi versi ini memang wis saya rendam selama 20 menit juga. Dan setelah itu ditaruh di piring seperti ini. Lanjut ditambahkan kasih di atas vensi ada daging. Nah, caranya masukkan daging jangan langsung dimasukkan terus diratakan tidak, tapi harus satu persatu seperti ini. Kenapa Mbak seperti itu? Iki tujuannya supaya dagingnya itu pertama empuk, kedua tidak mengumbal jadi satu gitu loh lor ya. Dan ketiga ben rasanya itu lebih enak jarine bosku seperti itu. Soalnya beda trik, beda cara ya beda rasanya jarine bosku. Walaupun saya tidak makan daging babi tapi bosku suka. Ya sekarang kan tugasku masak ya lor ya. Kita bagikan resep dan tipsnya seperti ini. Nah, ini ditaruh satu persatu seperti ini. Oke, lanjut. Dan setelah itu baru taruh bawang putih di atasnya. Oke. Dan setelah ditaruh di bawang putih di atasnya siap disetim. Oke, apinya menggunakan api sedang, terus mendidih airnya terus disetim selama 12 menit. Nah, kalau sudah 12 menit kemudian iki matang ya. Terus ini bisa ditaburi dengan daun bawang. Sesuai selera ben tambah seger, ditambahi daun bawang seperti ini. Terus iki bisa ditutup lagi ya sekitar beberapa detik atau 1 menit, tapi nggak usah terlalu lama lah. Nggak usah 1 menit, setengah menit lah, 50 detik ya. Bener apa? Ya pokoknya ngono lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah mateng, sudah siap dihidangkan kanggo majikan. Nah, kalau semisal sampean pakai vensinis yang agaan keras kayak itu bisa direndam sampai empuk dulu ya, tipe seperti itu. Dan ini saya coba ditusuk menggunakan faici atau sumpit, ternyata empuk hasilnya seperti ini. Awalnya mencoba, ternyata majikanku sangat suka dan ketagihan lagi. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dia Menul. Berapa kabar lor? Sehat kan? Mugi-mugi paling kesehatan. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep cara goreng sayap ayam dengan bumbu
tahu busuk ya, atau di Hongkong itu disebut dengan fuyi. Ini caranya sangat mudah dan gampang, dan jangan lupa ditonton sampai selesai. Oke, pertama siapkan dulu sayap ayam. Ini tadi saya belinya itu yang es-esan beku ya, tapi sudah tidak ada esnya. Dan setelah itu ini bisa dibelah seperti ini, disigar. Ini tujuannya supaya bumbunya meresap, dan juga nanti kalau digoreng itu dia matangnya merata ya. Kadang tuh sayap ayam, kalau goreng sayap ayam, siapa yang masih ada apa jenis kayak darah yang memakai. Nah, ini bisa dicoba dengan cara saya seperti ini. Dan kalau ada masih koyo atau otot darah itu dibersihkan, dan ini sudah saya cuci bersih lalu tiriskan ya. Oke, lanjut. Dan iki bumbunya saya menggunakan bumbu fuyi, tapi iki saya agak sedikit pedas ya. Kalau misalnya masakannya anak kecil itu jangan yang ada pedas ya, karena fuyi itu ada dua macam, ada yang agak pedas, ada yang enggak pedas gitu ya. Oke, seperti ini. Langsung baik ambil mangkok pakai secukupnya, tergantung sampai masaknya sayap ayamnya ada berapa. Kalau saya menggunakan ini 3 saja ya, 3 potong kotak kecil-kecil itu tahune. Terus kita tambahkan dengan merica bubuk, minyak wijen, tambahnya sedikit kecap asin. Lalu ini saya tambahkan dengan kunyit bubuk. Nah, kunyitnya seperti ini kenapa? Karena ben ada warna kuning-kuningnya, warnanya nggak pucat ya, ben bagus gitu ya, sesuai selera. Kalau nggak ada kunyit nggak tambahin juga nggak apa-apa, sesuai selera saja ya. Terus ini dihancurkan seperti ini nih, diaduk sampai merata, diaduk-aduk wae sampai roto, dan setelah itu baru masukkan sayap ayamnya. Terus ini diulet, dimarinasi dulu ya. Nah, seperti ini diulet-ulet sambil diremet-remet pokoknya sampai bumbunya iku ben meresap gitu. Dan hasilnya nanti sayap ayamnya empuk dan enak banget lor, bisa dicoba ya. Oke, ini diaduk-aduk saja. Nah, kalau sudah tercampur merata, baru ini saya mau masukkan adalah tepung maizena. Bisa ditambahkan dengan sedikit tepung maizena. Oke, seperti ini tambahnya sedikit tepung maizena, lalu diaduk lagi sampai benar-benar roto. Yo, wis pokoknya pelan-pelan ini ki. Kalau sudah diaduk merata, ini bisa didiamkan dulu, minim itu 20 menit ya. Didiamkan 20 menit atau bisa lebih ya, 1 jam atau 2 jam. Tapi harus ditaruh di kulkas. Kenapa? Karena sekarang musim panas. Kalau musim panas yo kopok basi gitu loh ya, harus ditaruh di kulkas. Oke, saya ratakan aja seperti ini saya diamkan selama 20 menit. Nah, seperti ini. Oke, diamkan dulu selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit kemudian baru bisa digoreng. Oke, iki wis video ini cepet nih ya lur ya. Jadi wis 20 menit kemudian iki semprotnya minyak aja secukupnya, apinya menggunakan api kecil saja. Iki digoreng pelan-pelan seperti ini. Digoreng pelan-pelan, dibolak-balik. Iki aku gorengnya itu sekitar 12 atau 15 menit ya, sekitar segitu itu sudah matang lor. Tapi harus dibolak-balik seperti ini pelan-pelan. Kalau misalnya sampean gorengnya dengan minyak banyak juga bisa ya, minyak rada oke dicangno kayo loh, enak sih. Tapi kan kalau di rumah bosku jarang banget makan sing caca gitu ya, jadi digoreng dengan minyak sedikit ya. Jenenge masakan Hongkong kebanyakan ini ki lor ya. Kalau ala rumahan, kalau ala resto ya biasanya digoreng dengan minyak banyak. Oke, ini dibolak-balik aja, sudah hampir matang. Dan ini sudah matang lor, ini hasilnya itu sayap ayamnya empuk dan bumbunya meresap, dan juga tidak ada darahnya ya. Nah, ini wis matang, baru taruh di piring. Cara penyajian sesuai selera bagaimana. Ini bisa dicoba dengan cara dan resep saya. Semoga majikan sama suka seperti majikanku. Karena musim panas sudah tiba, sekarang masak yang segar-segar permintaannya anaknya bosku ini. Dan alhamdulillah ini ludes entek resik lor. Halo masak, ini tadi saya sudah beli tungkwa ya, atau labu Cina. Ini tadi saya belinya itu di Jintaima. Harganya $5.30, jadi bitu-bitu ya harganya. Oke, lanjut. Setelah dikupas ini bisa dipotong-potong saja kotak-kotak kecil sesuai selera ya. Nah, ini saya potong-potong dulu seperti ini. Setelah dipotong ini nanti bisa dicuci. Nah, ini bagian yang tengah itu biasanya dibuang ya. Aku belinya itu di toko Jintaima, kalau beli di pasar juga bisa, sama saja ya lor ya. Kalau di Jintaima itu kan sudah ada harganya gitu loh ya. Oke, lanjut. Setelah itu dimandiin dulu atau disiram-siram atau dicuci. Nah, dicuci sampai bersih ya, sampai benar-benar bersih. Dan setelah itu ini bisa ditiriskan. Wah, delon roh banyu iki jan seger banget. Soalnya kalau musim panas sih ya Allah. Oke, lanjut lor. Dan ini adalah udang. Pakai secukupnya saja ya udangnya. Saya pakai udangnya yang es-esan beku itu ya. Terus iki mau saya cincang dulu. Oke, pertama dikeprek dulu seperti ini, dan setelah dikeprek ini bisa dicincang-cincang. Aku pakai yang es-esan beku itu ya lor udangnya. Kalau misal pakai yang fresh juga bisa, sesuai selera saja. Oke, lanjut kita dicincang-cincang aja seperti ini. Ini cepet banget nyincangnya kalau udang yo. Kalau dicopper juga bisa sih, tergantung sesuai selera saja. Dan setelah itu ditaruh di mangkok, langsung marinasi dulu, kasih bumbunya. Ini ada gula, merica bubuk, kecap asin, kaldu jamur, lalu tambahnya mayau atau wijen, minyak wijen ya, terus tepung maizena. Diaduk-aduk aja sampai merata. Tepung maizena ini saya pakai 2 sendok teh ya. Iki rada kasih di mau ben enak ingo. Ben rada ada kenyal-kenyale gitu loh. Oke, iki diaduk harus lama banget yo. Diaduk sampai bener-bener luket supaya hasilnya ini nanti udang iki enak gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu ini bisa dibanting-banting. Nah, kenapa Mbak? Ben rasanya itu lebih ke kenyal enak lor. Jadi kalau misalnya mek syukur lek bumbune iku udang pun enggak terlalu enak ya. Dan ini nanti hasilnya ku enak. Peh, iki ludes entek resik lor menu iki jerene bosku, peh aku dilem jerene peh. Oh, enak menu hari ini wis ini entek
plastik ini nih, ngerti lah yuk. Oke lanjut, setelah itu ini adalah skalop kering ya. Skalop kering saya pakai yang kecil-kecil saja, sudah saya rendam ini tadi selama 20 menit. Oke lanjut, setelah itu iki udang kering atau hamai yang kecil-kecil iki saya rendam selama 10 menit. Lanjut, ini ada baitan atau telur hitam yang sudah saya bersihkan, dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan setelah itu ini udang giling yang mau adalah hawa ya, biasanya di Hongkong penyebutannya. Itu sudah saya marinasi selama 15 menit. Lanjut, iki ada daun bawang sesuai selera saja. Dan iki tungkuannya tadi, terus tambah nih jahe. Saya pakai jahe geprek seperti ini. Oke, siap memasak. Panas nih panci keramik. Kalau bisa pakai keramik, kalau nggak ada ya gawe sing biasa juga apa-apa, tergantung sesuai selera. Masukkan jahe, terus konjijinya atau kalau kering, dan juga udang kering. Airnya jangan dimasukkan dulu ya. Terus iki digosang-gosang aja sampai keluar aroma harum. Nah, ini digosang-gosang aja seperti ini, keluar aroma harum, baru masukkan air. Airnya saya menggunakan airnya tadi rendaman konjiji sama udang kering tadi. Jangan dibuang ya airnya, terus dimasukkan, terus ditambahin lagi. Ditambahin secukupnya ya. Nah oke lanjut, dan setelah itu ditutup. Nah kalau sudah mendidih ini direbus selama 10 menit. Tunggu 10 menit kemudian ben kaladune keluar ya, juga warnanya putih. Nah putih seperti ini. Lanjut dikasih bumbu saja, saya pakai merica bubuk, tambah nih garam, tambah nih gula, kaldu jamur. Memang tak tambahin lor, maaf banget ya. Minyak wijen, kita kan kita banyak minyak ya, ada minyak wijen sedikit, minyak wijen lali aku. Terus baru masukkan tungkua. Nah masukkan tungkua dulu. Iki tungkuannya dimasak sampai empuk ya. Oke, saya tutup dulu. Nah kalau mendidih jangan lupa harus dikasih koyok sumpit kae ben ndak terlalu muncrat-muncrat. Nah bisa diaduk-aduk. Iki belum empuk ya, ditunggu sampai empuk-empuknya biasanya sekitar 10 menitan. Oke lor, ini sudah empuk seperti ini tungkuannya. Baru kalau sudah empuk dan juga bisa dikoreksi rasa dulu kurang apa, kalau misal kurang asin bisa tambah garam, kurang sedikit tambah kaldu jamur, pokoknya ngono lah yo. Iku baru masukkan iki udang giling itu tadi yo, besar kecilnya sesuai selera, kalau terlalu besar banget. Kalau aku segini saja, tak taruh di atasnya seperti ini. Oke, taruh semuanya seperti ini lor, lakukan sampai selesai. Dan setelah itu diaduk-aduk kalau sudah semuanya, terus ini ditutup ya, ditutup dulu sekitar 1 menit, nggak usah terlalu lama, ben udangnya matang dhisik. 1 menit saja, dan setelah itu dibuka. Wah setelah itu baru masukkan iki baitan, nggak usah diaduk ya lor, taruh di atasnya saja. Kalau penyajian ini dengan panci ini, terus kita tambahin dengan crab stick telur atau hailau ben ada warna merah sesuai selera saja yo. Nah seperti ini, terus tambahin daun bawang. Soalnya aku penyajiannya itu menggunakan panci keramik ini. Kalau misal sampean masakin di wajan, yo dimasuknya sekitar 1 menit lah, ditutup 1 menitan yo baitannya. Dimasak 1 menit, baru setelah itu dimatikan kompornya. Kalau misal taruh di piring juga bisa sesuai selera. Nah kalau aku penyajiannya seperti ini. Selamat mencoba ya, semoga majikan di sana suka seperti majikanku, dan terima kasih banget ya sudah menonton video saya sampai habis, dan ditunggu next video selanjutnya pokok masak-masakan Hongkong sehari-hari buat majikan. Semoga bermanfaat. Matur suwun. Wassalamualaikum, bye bye.